Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah geometri. Kali ini kita akan membahas beberapa soal. Kita sebut di sini kompilasi soal dan pembahasannya pada materi kesebangunan segitiga. Soal yang pertama, kita akan melihat teorema 532 pada referensi kita, yang pada pertemuan atau video sebelumnya saya minta untuk dicoba, dan kali ini kita akan buktikan secara bersama-sama. Teorema 532 berbunyi, panjang dari tinggi-tinggi yang berkorespondensi pada segitiga yang sebangun memiliki rasio yang sama dengan panjang pasangan sisi-sisi yang berkorespondensi. Nah, pertanyaannya adalah buktikan teorema 532 tersebut. Kita sketsa dua buah segitiga yang sebangun, misalkan saja di sini segitiga ABC dan segitiga DEF, keduanya sebangun. Dan misalkan T1 adalah tinggi dari segitiga ABC, kemudian T2 adalah tinggi dari segitiga DEF. Seperti ini, kita tarik dari A pada segitiga ABC dan kita tarik tinggi T2 dari titik D pada segitiga DEF. Tentu nanti bisa dilakukan dengan cara yang sama, tinggi dari B, kemudian tinggi dari E, dibanding tinggi dari E, maksudnya, kemudian tinggi dari C, kemudian dibanding dengan tinggi dari F. Pada kesempatan ini kita tunjukkan satu bagian saja. Nah, akan dibuktikan bahwa nanti akan berlaku AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD. Ini mudah karena keduanya sebangun, sama dengan T1 per T2. Nah, tinggi dari vertex atau titik sudut yang lain, yaitu B dan C, seperti yang sudah saya sampaikan, dilakukan dengan cara yang serupa. Kita mulai pembuktian. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Sudah diberikan pada teorema. Nah, akibatnya berlaku proporsional seperti ini. AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD. CSSTP, corresponding sides of similar triangle are proportional. Sisi-sisi yang berkorespondensi pada segitiga yang sebangun adalah proporsional. Berlaku pula sudut A kongruen dengan sudut D, kemudian sudut B kongruen dengan sudut E, dan sudut C kongruen dengan sudut F. Ini adalah alasannya corresponding angle of similar triangle are congruent. Sudut-sudut yang berkorespondensi pada segitiga yang sebangun adalah kongruen. Nah, dengan memanfaatkan formula luas segitiga, maka diperoleh perbandingan luas, yaitu luas segitiga ABC dibanding dengan luas segitiga DEF sama dengan yang tengah. Saya menggunakan formula luas yang menggunakan sinus ya. Jadi setengah kali panjang AB dikali panjang BC kali sin B. Ini titiknya lupa ya, sin B. Per luas segitiga DEF sama dengan setengah kali DE, panjang DE kali panjang EF dikali sin E. Sin yang diapit. Sama dengan, kemudian yang sebelah kanan, saya menggunakan formula luas yang biasa. Setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali alasnya BC tingginya T1. Kemudian yang bawah, segitiga DEF luasnya setengah kali alasnya EF, dan dikali tingginya T2.
tentu menggunakan dua formula menghasilkan luas yang sama. Saya kira ini bisa dipahami. Kemudian kita sederhanakan, setengahnya kita hilangkan. Kemudian di sini BC juga kita bisa hilangkan dengan sebelah kanan. EF dengan EF sebelah kanan hilang sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Alasannya adalah sifat aljabar. Kemudian karena sudut B kongruen dengan sudut E, maka E-nya saya substitusi ya dengan sudut B. Sehingga diperoleh AB kali sin B per DE kali sin E. Sin E-nya saya ganti dengan B. Sehingga diperoleh DE kali sin B. Sama dengan T1 per T2. Nah, dihilangkan sin B-nya atau kita coret. Sehingga diperoleh AB per DE sama dengan T1 per T2. Karena AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD, maka diperoleh sama dengan T1 per T2. Sehingga teorema tadi terbukti, dan untuk tinggi dari vertex yang lain, yaitu dari B dan C, dilakukan dengan cara yang sama. Berikutnya soal kedua. Pada gambar di samping, ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 2 cm, E adalah titik tengah CD, dan F adalah titik tengah AD. Pertanyaannya adalah luas daerah EDFGH berapa cm persegi? EDFGH kita arsir di sini. Nah, solusinya kita mulai dari melihat bahwa luas EDFGH adalah sama dengan luas segitiga ADC minus luas segitiga HEC minus luas segitiga GAF. Nah, karena segitiga HEC dan segitiga GAF kongruen, maka luasnya sama. Luas segitiga HEC sama dengan luas segitiga GAF. Anda bisa mengamati dari sudut-sudutnya dan ukuran-ukuran sisinya. Maka diperoleh luas bangun EDFGH adalah sama dengan luas segitiga ADC minus 2 kali luas segitiga HEC. Karena segitiga HEC dan segitiga GAF memiliki luas yang sama. Nah, berikutnya karena sudut AHB kongruen dengan sudut CHE, karena keduanya bertolak belakang maka keduanya kongruen. Kemudian sudut HAB ini kongruen dengan sudut HCE ini. Alasannya silahkan diisi. Ini merupakan bagian atau nomor A. Nanti silahkan berkomentar di komentar atau kolom komentar video ini. Kemudian diperoleh segitiga HBA sebangun dengan segitiga HCE. Teorema angle-angle. Sehingga diperoleh, nah ini kita gambarkan terlebih dahulu seperti ini. Sehingga diperoleh, kalau saya menarik garis yang sejajar atau segmen garis yang sejajar BC melalui H, maka terbentuk tinggi dari segitiga AHB atau HBA dan tinggi dari segitiga HEC. Jadi di sini diperoleh perbandingan sebagaimana yang sudah kita buktikan di soal pertama atau soal nomor 1, bahwa AB dibanding EC sama dengan tinggi ini, tidak saya beri tanda ya, artinya tinggi HBA adalah ini sampai sini. Kemudian tinggi HEC sama dengan ini ya kursor saya, yang ini yang kecil, yang lebih pendek. Perbandingannya adalah 2 dibanding 1, karena AB tadi memiliki panjang 2, kemudian EC tentu setengahnya, karena E tengah-tengah DC, berarti 1. Sehingga untuk mencari tinggi segitiga HEC, saya gunakan
prinsip perbandingan, yaitu 1 per jumlah perbandingannya 2 tambah 1 yaitu 3 kalikan BC. Karena yang merah ini adalah sama dengan BC. Sehingga sama dengan sepertiga dikali 2 sama dengan 2/3. Jadi tinggi segitiga HEC ini ke sini itu adalah sama dengan 2/3 cm. Nah, selanjutnya luas segitiga HEC yang tadi nilainya sama dengan luas segitiga GAF sama dengan setengah kali alasnya EC, tingginya yang ini ya. Ini tidak saya beri notasi sehingga saya gunakan kursor saja yang ini. Tingginya yang ini. Nah, tingginya tadi kita peroleh 2/3. Alasnya EC 1, berarti luasnya setengah kali 1 kali 2/3 diperoleh 1/3. Nah, kita kembali ke awal tadi bahwa luas bangun E, D, F, GH itu sama dengan luas segitiga ADC minus 2 kali luas segitiga HEC. Sehingga diperoleh nilainya luas segitiga ADC adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 2 kali 2, minus 2 kali luas HEC tadi nilainya 1/3. Yang ini diperoleh 2, kemudian 2 kali 1/3, 2/3 diperoleh nilai akhirnya sama dengan 4/3. Sehingga disimpulkan luas daerah EDFGH adalah 4/3 cm. Berikutnya soal ketiga. Pada gambar di samping, persegi panjang ABCD dengan panjang AB 8 cm, kemudian panjang BC 5 cm, dan AF sama dengan BF. AF ini ya, A ke F, semoga terlihat, ini F, sama dengan BF, B ke F, kemudian sama dengan DE, ini DE, kemudian sama dengan CE, ini CE, sama dengan nilainya 5 cm. Pertanyaannya adalah berapa luas daerah yang diarsir atau luas bangun E, H, F, G. Nah, kita akan cari luas tersebut dengan menggunakan konsep kesebangunan. Pertama, buat segmen PQ melalui EF. Tentu saja nanti hasilnya adalah sejajar BC. Sehingga nilai AB sama dengan BB sama dengan 4 cm. Seperti ini. Tentu saja nanti P terletak di tengah-tengah AB dan Q terletak di tengah-tengah DC karena segitiga AFB dan segitiga DEC merupakan segitiga sama kaki. Kemudian luas daerah arsiran menjadi 2 bagian, yaitu segitiga GFE dan segitiga HFE, dan keduanya luasnya sama, sehingga luas arsiran atau luas EHFG sama dengan 2 kali luas segitiga GFE. Nah, padahal segitiga GFE ini, GFE itu sebangun dengan segitiga GAD. Nah, mengapa? Silahkan nanti dijawab. Poin C. Kemudian selanjutnya, buat segmen SR sejajar AP melalui G. Seperti ini, SR sejajar AP atau sejajar DG ya, melalui G, sehingga diperoleh perbandingan tinggi-tinggi segitiga itu sama dengan perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi sebagaimana nomor soal 1. Sehingga AD
pada segitiga GAD ya, dibanding EF pada segitiga GFE itu sama dengan SG. SG tidak lain adalah tinggi segitiga ADG atau GAD. Kemudian GR tidak lain adalah tinggi dari segitiga GFE. Nah, ini mengapa sudah saya jawab sebenarnya, tapi ini kita kosongkan, silahkan nanti dikomentari. Nah, padahal SG plus GR tidak lain adalah SR. SR tidak lain panjangnya sama dengan AP, yaitu setengah AB, yaitu setengah kali 8, berarti sama dengan 4. Kemudian EF itu adalah 2 kali RF. Perhatikan di sini, EF adalah panjangnya sama dengan 2 kali RF, padahal RF tidak lain adalah panjangnya merupakan selisih antara panjang PF dan RP. PF Anda bisa cari dengan Pitagoras, PF ya, karena AP-nya 4, AF-nya 5, maka PF nilainya sama dengan 3. Kemudian RP adalah sama dengan panjang AS, tentu saja adalah setengah dari AD ya, atau setengah dari BC. Berarti setengah dikali 5, atau akhirnya ini diperoleh nilai 5/2. Jadi setengah kali 5, 5/2, 3 kurangi 5/2 sama dengan setengah dikali 2 diperoleh 1. Sehingga panjang EF ini adalah 1. Nah, sehingga diperoleh perbandingan AD dibanding EF atau AD per EF sama dengan SG per GR tadi ini ya. Kita tuliskan AD-nya 5 per EF-nya 1 sama dengan SG per GR. Kita tuliskan apa adanya. Sehingga untuk mencari GR ini sama dengan 1/6. Kita gunakan perbandingan. 6 adalah 5/1 ya. 1/5/1 atau 1/6 kalikan panjang jumlah keduanya ya, yaitu SR. Berarti 1/6 dikalikan SR tadi adalah 4, sehingga 1/6 dikalikan 4 nilainya 2/3. Nah, selanjutnya luas EHFG atau luas yang diarsir atau yang ditanyakan sama dengan 2 kali luas segitiga GFE sama dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya EF, tingginya GR. Sehingga diperoleh ini 2 kali setengah 1 ya, atau hilang ya. EF-nya adalah 1 cm tadi sudah dicari di sini. Kemudian GR-nya 2/3. Ini tadi di atasnya sudah kita cari, sehingga luas daerah arsiran atau luas EHFG adalah 2/3 cm persegi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengalaman untuk konsep kesebangunan segitiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.